Oke, selamat berjumpa kembali bersama DMM Channel ya. Nah, di sini kita mau review untuk proses pembuatan alat atau tracker bosing arm atau engine mounting, engine hanger ya. Apa sajalah pokoknya namanya. Yang penting bentuknya ini seperti ini dan letaknya itu ada di sana di bawah itu ya, atau dia sebagai pengait mounting atau pengait mesin. Di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau sudah begini, kalau sudah oblak itu kan kita harus melepas. Nah, ini resikonya kalau kita proses pelepasannya itu dengan sistem getok, itu biasanya kalau kita rezeki ya kita kerja cepat, kalau kita apes ya crankcase-nya ini sempal ya. Crankcase-nya ini bisa-bisa patah. Makanya di sini saya lebih ke main aman saja, kita buat trackernya nggak apa-apa lebih lama, yang penting besok-besok kita kerjanya bisa enak ya, bisa cepat. Oke, kita menuju ke tadi ya. Oke, kita menuju ke sini dulu. Oke ya, jadi di sini bahannya apa saja. Yang pertama-tama kita harus punya ini dulu ya, meskipun nggak punya nggak apa-apa ya, karena ini tujuannya saya buat tutorial itu supaya kalian bisa mengetahui berapa dimensi dan ukurannya. Ini adalah engine hanger ya, atau engine mounting ya. Kita ukur dulu ketebalannya ini berapa ya. Ketebalannya ini berada di sekitar 28, sekian ya. Nah, terus kemudian untuk trackernya itu apa saja yang dibutuhkan. Pertama, kita ini butuh ya, kita butuh dalemannya bearing seperti ini. Saya lupa ya untuk tipe bearingnya. untuk tipe bearingnya ini berapa ya. Sepertinya ini bearing apa ya, bearing gear, kalau enggak itu bearing askrek ya. Pokoknya cari aja yang diameter dalamnya segini ya, 19,5 ya, 19,5 ya, seperti ini ya. Saya lupa ya, 20-an ya, sekitar 20 ini, 19,2 ini ya. Oh ya, benar, 19,2. Nah, terus kemudian kita butuhkan berat ini sebagai penarik ya. Nah, ini beratnya ini bentar ya, ada ini, ada adzan. Oke ya, terima kasih sudah menunggu. Nah, di sini kita ini saya pakai baut berapa ini, baut 14 ya, dengan tipe drat kasar yang panjangnya ini sekitar 10 cm ya. Nah, lalu berikutnya kita ini tadi sudah disiapkan bearingnya segitu ya untuk ukurannya. Kemudian kita shock dengan bos atau bosing ini pas, sangat pas sekali ya untuk shocknya. Habis ini kita getok-getok ya supaya dia masuk ke dalam. Nah, tujuannya bosing ini supaya buat menstabil atau supaya drat ini bisa fokus di tengah ya. Nah, bisa fokus di tengah. Makanya nanti kalau ada mountingnya seperti ini, kocak sedikit kan karetnya ini nggak bisa lepas ya. Kalau kita pakai drat seperti ini atau baut 14, sorry, ini 14 apa 12 ya. Oh, ya, ini 14 ya. Ini saya ukur tadi dengan kunci. Ini 14. Ini bisa enak ya. Nah, jadi seperti ini. Saya ulangi. Kalau engine mountingnya ini di motornya itu goyangnya masih sedikit, itu biasanya bosingnya ini sulit untuk dilepas. Nah, makanya saya gunakan drat seperti ini, tujuannya biar bisa masuk seperti ini. Nah, nanti kalau ditarik, kalau dipres itu kita bisa menggunakan tracker ini. Jadi intinya itu tidak harus melepas bosingnya dulu, kita langsung saja ya, kita langsung saja menggunakan trackernya. Nah, terus kemudian di sini untuk ini bosingnya pakai apa mas? Nah ya, untuk bosingnya di sini saya pakai pen setang punya motor Alfa ya. Bekasan pen setang punya motor Alfa. Nah, untuk teman-teman semuanya ini sebenarnya bisa digunakan buat melepas ini loh ya.
karet sekok atau karet sekoknya Matic, pokoknya Honda yang ada di bawah ya. Karet sekok Matic yang ada di bawah, yang ceket di, yang nempel di crankcase-nya atau di bak mesinnya, ini bisa digunakan ya dengan menggunakan bushing seperti ini. Nah, dan juga pas ya, tinggal penyesuaian saja. Nah, kebetulan di sini saya membutuhkan di sini untuk tracker hanger, makanya di sini saya pakai sini. Nah, ini kebetulan ukurannya sangat pas sekali ya. Habis ini kita getok dulu. Ini kan habis ini dipotong ya. Ini kan sudah jadi untuk tracker bushing yang sekok belakang. Ini kita jangan dipakai ya, ini sudah jadi. Nah, kita pakai yang ini yang masih mentahan ya. Nah, ini bekasnya kan sudah potongan ya, yang yaitu tadi potongannya. Oke, kita paskan seperti ini, kita gedok ya. Dan untuk proses penggetokannya ya, proses pengepresannya itu jangan di mentokkan ke bawah, sisakan sedikit, karena di sini kalau kita lihat dari dimensi dari bentuk bushingnya itu ya, itu bos yang bagian tengah itu agak muncul sedikit. Makanya nanti kalau kita ratakan seperti ini, nanti yang tengah itu kita ikut press ya, itu ikut kena press ya, jadi ya kerjanya kurang maksimal lah ya. Makanya di sini, nah ini pas ya. Untuk trapnya itu sekitar berapa mili ya, sekitar 3 mili boleh lah ya, pokoknya sambil diukur seperti ini. Yang penting itu tidak kena dengan ini bushing tengahnya. Oke, nah di sini sedikit lagi ya, seperti ini. Nah, oke, ini sudah sip ya, dan ini sudah sip. Nah, berikutnya di sini kita langsung melakukan proses pemotongan secara presisi ya, press pokoknya. Terus kemudian kita kasih penitik las ya, biar kuat keliling nggak apa-apa. Sebelumnya kita ukur dulu apakah ini tadi setelah pengepresan ada pengembangan, sehingga toleransinya apakah bisa presisi dengan ini atau masih ini ya. Kalau sepertinya sih masih dalam kategori aman ya. Untuk space-nya ini masuk di 26,85, sedangkan di sini tadi 28 ya. Nah, ini berarti sudah sangat jauh untuk space-nya ya, sekitar 1 milian. Oke teman-teman, di sini kita lakukan proses pemotongan, yaitu pemotongan pada bagian bushingnya itu karena terlalu panjang ya. Ini akan kita potong. Ingat ya, sekali lagi motongnya itu harus presisi. Ya, nantinya bushing ini adalah sebagai tumpuan ya, karena ini sistemnya sistem shock. Makanya di situ nanti kita lakukan proses pengelasan itu harus kuat. Yang nantinya shock ini sebagai tumpuan daripada kita proses penarikan menggunakan drat ini terhadap trackernya itu ya. Nah, jadi di sini hati-hati untuk proses pengelasannya itu bagian dalamnya itu jangan sampai terkena las ya. Nantinya kita akan kerepotan apabila nanti kalau ulirnya itu tidak bisa masuk. Makanya di sini cukup hati-hati ya. Kita gunakan ampere kecil. Hati-hati. Nah, setelah proses pengelasannya selesai, kita rapikan atau kita ratakan ya. Habis ini kita ratakan dengan gerinda. Nah, seperti ini. Untuk proses pengerataan dengan gerinda itu jangan terlalu rata ya. Nantinya kita percuma pada saat kita melakukan pengelasan ternyata kita gerinda secara rata ya, percuma, nggak ada kekuatan daripada las itu sendiri ya. Yang penting intinya rata sajalah pokoknya. Nah, ini untuk bagian pinggirannya yang lebih-lebih dari kita las itu ya. Ini kita gerinda juga lagi, kita rapikan, jangan terlalu banyak, nanti diameternya akan mengecil ya. Terlalu kecil nanti diameternya kita juga kerepotan. Oke, ini kita langsung saja kita coba ke motornya. Ini apakah berhasil atau tidak tracker buatan kita ini ya. Nah, ini pertama-tama kita pasang kolongnya juga, terus kemudian kita pasang ring, kemudian bushing bekas potongannya tadi itu supaya lebih licin lagi ya, karena bahan daripada bushing itu sangat keras sekali. Nanti ketika bersentuhan dengan logam atau murnya ini juga pasti akan lebih licin ya. Nah, di situ kita pasang untuk murnya. Nah ya, kita tata serapi mungkin sehingga nanti pada saat proses
pengepresannya atau proses penarikannya itu lebih maksimal, tidak terjadi menceng kanan dan menceng kiri. Oke, kita lihat, kita paskan dulu untuk kameranya supaya kalian bisa lebih jelas untuk ya. Ini kita putar menggunakan kunci 17 ya, karena di sini kok 17, sorry, kunci 14 ya. Itu kelihatan bosnya, kelihatan narik keluar dan itu pokoknya perlahan-lahan sajalah sambil dirasakan. Ketika keras ya jangan diteruskan. Oke, di sini ternyata sudah selesai dan berhasil.